Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bahasa MATLAB. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode aproksimasi solusi persamaan diferensial stokastik. Yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas salah satu metode, yaitu metode Euler-Maruyama. Nah, ini ada metode lain untuk mengaproksimasi solusi PD stokastik, yaitu namanya metode Milstein. Nah, bisa dilihat diberikan persamaan diferensial stokastik sebagai berikut. dx sama dengan f tx dt ditambah g tx d dv. T-nya dari 0 sampai t besar, x di 0 sama dengan x0. Ini termasuk masalah nilai awal. Nah, ide dari metode Milstein ini adalah iterasi pada metode Euler-Maruyama yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Iterasi tersebut ditambah dengan suku ini. Setengah dikali G-nya ini ya, GTX, dikali G aksen turunannya, dikali delta V kuadrat dikurangi delta T. Ya, di mana G aksen itu adalah derivatif parsial G terhadap X. Ya, karena G-nya kan terdapat atau memuat dua variabel T dan X ya. Nah, G aksen di sini adalah derivatif G terhadap X. Nah, sehingga dari sini diperoleh iterasi metode Milstein adalah sebagai berikut. YT n plus 1 sama dengan Y di Tn ditambah F Tn YTn delta T. Nah, ini nanti kita ambil kasusnya seragam saja, ditambah G Tn YTn delta Vn, ini increment dari Brownian motionnya. Nah, ini masih ditambah ini, ditambah setengah dikali G, tentu di sini G-nya ini ya, G di Tn YTn ya. Nah, ini. Lalu G aksen. Nah, G aksennya juga sama. Di titik mana G aksennya? Yaitu di titik Tn, YTn sama. Lalu masih dikali dengan delta V kuadrat dikurangi delta T. Di mana delta T-nya itu nanti adalah step size-nya. Ya, nanti partisi dari interval 0T besar ini kita ambil seragam. Ya. Nah, ini coba kita implementasikan metode ini pada kasus yang sama persis dengan kasus yang kita gunakan pada video sebelumnya, yaitu dx sama dengan t ditambah 1 x dt tambah t pangkat 3 tambah 1 x dv. X di 0 nilainya setengah. Nah, kita langsung saja ya ke MATLAB. Nah, kita coba, kita lihat dulu yang Euler-Maruyama. Nah, ini ya. Nah, bagi yang belum melihat videonya, silakan lihat di video sebelumnya untuk lebih jelasnya mengenai metode Euler-Maruyama. Nah, ini saya coba copy sajalah semuanya ya. Oke, ini saya kembalikan. Nah, ini sama persis ya. Ini namanya saya ganti, metodenya Milstein ya. Ini sama persis. Ya. Nah, pembedanya mana? Nah, di sini. Ini masih ditambah sesuatu. Nah, kita titik 3 saja ya. Oke, ini artinya apa? Ini hanya masalah penulisannya saja diganti di bawah, akan tetapi secara codingnya itu masih membaca ya, masih membaca yang di bawahnya ini ya, masih nyambung istilahnya kalau secara bahasa programnya ya. Hanya saja karena penulisannya ya, biar tidak terlalu panjang ke kanan, kita ubah ke bawah. Nah, itu peran daripada titik 3 ini. Nah, lalu di sini karena kita ambil seragam delta T-nya ya, kita ambil H. Nah, di sini Brownian motion-nya yang kita gunakan Brownian motion 1. Kita lihat Brownian motion 1, di sini step size-nya diambil H, juga seragam kan?
Nah, oke. Hanya adalah T dibagi M. M-nya banyaknya subinterval. Kalau di sini N-1 ya. Nah, karena hanya kita akan gunakan lagi, oke, kita munculkan sajalah hanya. Hanya itu adalah T dibagi N-1. Nah, di sini delta T-nya saya ganti H saja. Nah, ini ya. Nah, ini delta T-nya kita ganti H. Ini delta W-nya masih ya. Nah, ditambah ini suku metode Euler-Maruyama ya. Nah, ini sampai sini. Nah, baru kita tambahkan. Nah, kita tambahkan suku ini. Berapa? Setengah dikali G kali G aksen. Ya, G aksen perhatikan, G-nya kan T pangkat 3 ditambah 1 dikali X. Berarti G aksen itu turunannya terhadap X berarti tinggal T pangkat 3 ditambah 1 ya. Sehingga di sini dikali ditambah 0,5 dikali, nah ini masih G ya. Ya, jadi setengah dikali G tentu di titik TKYK ya, lalu dikali G aksen. Nah, G aksennya belum ya. Nah, oleh karena itu yang menjadi pembeda metode ini dengan metode Euler-Maruyama adalah kita masih membutuhkan ya fungsi turunan dari G ya, misalkan DG fun misalkan ya, turunannya terhadap itu ya, turunannya terhadap X atau terhadap Y ya. Jadi T pangkat 3 ditambah 1. Nah, oke. DG nya sudah. Nah, kali G aksen, ingat ini DG ya, G aksen kan, DG fun ini nama fungsi G aksen di sini kita namakan DG fun, makanya di sini DG fun ya, TK YK masih dikali lagi ya kalau tidak salah, masih dikali lagi delta V dikuadratkan dikurangi delta T atau H ya. Oke, berarti di sini delta V-nya kuadrat nanti dikurangi H ya. Oke, delta V-nya ini ya, WK plus 1 dikurangi WK. Nah, oke ya. Nah, loh, di sini kok kok berwarna biru ya. Ini memang tidak digunakan, memang secara eksplisit kan tidak memuat variabel Y ya, tapi tidak masalah ini ya. Kita simpan, kita namakan Milstein. Oke, kita coba. Misalkan 01 sebanyak 500 titik, nilai awalnya setengah katakanlah ya. Kita coba gambar. Nah, seperti ini. Kalau kita coba lagi, misalkan ya, kita coba lagi, tentu nilainya berubah lagi ya. Mengapa? Penjelasannya juga sama, karena persamaan diferensial ini ya, iterasinya itu dibangun oleh nilai Brownian motion ini, increment dari Brownian motion W. Sedangkan Brownian motion ini nilainya dipengaruhi oleh atau dibangun oleh variabel random. Jadi setiap kali dibangkitkan variabel randomnya berbeda, mengakibatkan nilai Brownian motionnya berbeda, akibatnya nilai solusinya juga berbeda ya, makanya grafiknya pun juga berbeda. Nah, kan tetapi memang di permasalahan persamaan diferensial stokastik itu bukan nilai titik demi titiknya itu ya. Nah, biasanya yang jadi pertimbangan itu adalah sifat daripada data atau nilai-nilai tersebut dalam rentang waktu tertentu, bukan hanya di titik-titik saja. Misalkan dalam rentang waktu sekian data itu nilai tersebut berdistribusi apa, terus min atau rata-ratanya berapa, variansinya berapa, itu yang menjadi pokok bahasan ya, bukan hanya sekedar nilainya kok berbeda-beda
ya. Nah, lalu misalkan kita bisa ya membangun metode Euler-Maruyama dan metode Milstein ini dalam satu coding bisa ya. Nah, oke, kita coba saja biar kita langsung bandingkan. Yang Milstein ini kita copy dulu ya. Oke. Misalkan Euler gitu aja lah. Euler versus Milstein. Misalkan Euler itu Y1, Milstein itu Y2 katakanlah. Berarti yang sudah ada Y di sini ini kan Y metodenya Milstein ya, berarti Y2. Oke, nah jadi ini rumus Y2 kan. Nah yang belum ada apa? Metode Euler. Oke, kita kan sama persis. Y1 sama dengan ukurannya juga sama ya. Ukurannya juga sama, nilai awalnya juga sama. Ini saya tulis di bawah saja. Y1 di 1 nilainya Y0, nilai awalnya juga sama. Ini nanti Y1, ini dimensinya kita rubah juga, kita transpose ya, biar jadinya kolom. Nah, tinggal di sini yang Y1-nya belum. Kan rumusnya sama persis. Kita lihat di Euler-Maruyama, ini tinggal di copy, view ya. Ini Y-nya Y1. Nah, oke. Sudah ya. Ini Y1 berarti ini delta T-nya saya ganti H saja. Kan sama ya. Nah, ini sama persis. Kita simpan Euler-Milstein. Oke, sudah muncul di sini di current folder. Kita bisa jalankan. Misalkan gini ya. Sama ini 500 lagi lah, kayaknya sudah cukup. Y0-nya adalah setengah untuk kasus ini. Nah, ini ya. Kalau kita mau lihat langsung grafiknya ya, T1, T2. Oh, yang tadi belum kita hapus ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini ya. Yang pertama yang biru ini adalah, nah, yang biru itu adalah solusi aproksimasi solusi menggunakan metode Euler, sedangkan yang merah itu menggunakan metode Milstein ya. Kalau kita melihat memang tidak jauh berbeda ya. Secara sekilas tidak jauh berbeda. Ya. Nah, mungkin nanti bisa dicoba-coba. Ini kalau misalkan ini kita, oke, kalau kita panggil lagi, nah beda lagi ya, karena memang Brownian motionnya berganti ya, karena nilai variabel random normalnya berganti ya. Tapi kalau ini kita bisa membandingkan ya, kalau kita buat dari dalam satu coding. Nah, perhatikan bahwa baik Y1 maupun Y2 itu menggunakan nilai V yang sama ini. Nah, makanya ini istilahnya ya bisa lah dibandingkan karena nilai Brownian motion yang digunakan sama. Nah, ini. Nah, kalau di M-file-nya sendiri-sendiri ya, kalau nilai Brownian motion-nya tidak kita patenkan istilahnya ya, itu akan selalu berubah, nanti nggak adil. Kita jalankan ini satu, yang metode Euler satu katakanlah, nanti menggunakan Milstein itu nilai Brownian motion-nya sudah lain. Nah, tapi kalau di satu M-file ini ya, ini misalkan nilai Brownian motion-nya dijalankan, M-file-nya dijalankan ya. Nah, nanti sampai baris ke-5 ini ya, itu akan menghasilkan nilai Brownian motion, nilai para V. Nah, nilai para V di sini digunakan untuk mencari Y1 dan juga Y2. Nah, itulah makanya V-nya sama ya. Nah, mungkin itu dulu video kali ini ya. Selamat mencoba ya, selamat bereksplorasi. Nah, di sini ini permasalahannya persis diketahui penyelesaian eksaknya. Nanti kalian bisa coba. Kalau belum
tahu bisa dilihat di video sebelumnya mengenai bagaimana membangun. Memang tidak kami sampaikan ya, tapi kita sekilas kita berikan codingnya, nanti bisa dipelajari. Nah mungkin sekian video kali ini, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.